Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdul Jumadi. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyo. Baiklah, di sini izinkanlah kami untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukannya, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup berbangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, Pancasila juga sangat erat akan nilainya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan suatu acuan tindakan baik dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai suatu nilai yang terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Nah, kali ini kan kita sedang bahas tentang etika, kan, Mas Reno? Ya. Nah, apa sih etika itu? Baiklah teman-teman, jadi etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin yang jamaknya yang juga berarti adat atau cara hidup. Selanjutnya, aliran-aliran besar etika. Yang pertama adalah etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut, karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan. Dasar etika yang kedua adalah etika teleologi. Pandangan etika teologi berkebalikan dengan etika deontologi. Karena mengapa berkebalikan? Karena bahwa baik buruk suatu tindakan atau karena baik atau buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, seperti ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Untuk aliran etika selanjutnya apa itu, Dit? Untuk aliran etika selanjutnya itu ada etika keutamaan. Nah, etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Nah, kelemahan dari etika ini itu ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam, sehingga konsep kelemahan menjadi sangat beragam. Dan dalam keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Nah, yang keempat itu ada etika Pancasila. Etika Pancasila ini tidak memposisikan secara berbeda atau juga bertentangan dengan aliran-aliran yang lain. Etika yang berdasarkan
pada kewajiban. Tujuan tindakan dan pengembangan karakter ini namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah ketika berdasarkan penilaian baik atau buruknya pada nilai Pancasila, yaitu dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila ini berbicara tentang nilai yang berdasarkan dalam kehidupan manusia. Nah, nilai yang pertama itu adalah nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi dari yang 5 sila yang tadi ya. Nah, karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak, seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Nah, nilai yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai kemanusiaan. Contohnya itulah menghormati orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat diperkuat persatuan dan kesatuan. Contohnya itu dalam lingkungan keluarga itu harus menyatukan pikiran, pikiran itu ya. Antara ibu dan anak, ayah. Dalam satu lingkungan keluarga lah, gitu ya. Nah, untuk yang nilai asalnya itu apa sih, Mas Rono? Untuk nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Untuk nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Jadi, menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Jadi, dapat kita simpulkan dari nilai-nilai Pancasila yang ada di sila-sila dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai etikanya. Yang pertama ada ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima itu adalah keadilan. Jadi teman-teman sekalian, etika sangatlah penting di dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari etika kita kepada Tuhan, kepada teman-teman sekeliling, kepada keluarga, kepada orang yang lebih tua, dan juga kita harus menghargai walaupun kita derajatnya, maksudnya umurnya lebih tinggi daripada anak yang di bawah, tapi kita tetap harus beretika. Baiklah, sekian penjelasan kami dari Pancasila sebagai sistem etika. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nurat Nujumadi. Saya Aditya Prasetyo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.